Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soibatul Aslamia dari kelas 5A2 Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia dengan mempresentasikan tentang zaman pemerintahan Orde Baru. Zaman pemerintahan Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Surat berisi instruksi Presiden agar Letjen Soeharto sebagai Menteri menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru dan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno, Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negeri ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Selanjutnya ada kehidupan politik masa Orde Baru. Yang pertama, melakukan pembaruan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga, menetapkan demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Melakukan pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara. Selanjutnya ada peralihan kekuasaan Orde Lama menjadi Orde Baru. Pada 11 Maret 1966, Indonesia masih dalam keadaan terkunci dan terjebak dalam kekacauan. Tepat pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani sebuah dekrit yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Dekrit ini dikenal sebagai dokumen Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret dan menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Soeharto dengan cepat melarang segala aktivitas PKI, mulai membersihkan militer dari elemen-elemen aliran kiri dan mulai memperkuat peran politik militer di masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada langkah awal Orde Baru, yaitu mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menyusun kembali kekuatan bangsa guna tercapainya stabilitas nasional. Selanjutnya ada tujuan Orde Baru. Yang pertama, melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Yang ketiga, penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Lalu ada ciri-ciri pemerintahan Orde Baru, yaitu kuatnya pengaruh militer atau dwifungsi ABRI, terbatasnya pilihan politik, pembangunan yang pasif, dan
pemerintahan sentralistik. Lalu ada perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dapat bangkit dalam waktu singkat oleh aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional melalui konsorsium IG Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970. Bahkan sebelum tahun 1970, pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis. Secara umum, kestabilan politik berhasil dicapai meskipun dengan mengorbankan banyak suara-suara sumbang yang kerap muncul dalam proses demokrasi. Selanjutnya ada reformasi, memiliki beberapa tuntunan penting seperti penghapusan duifungsi ABRI, penghapusan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, serta penegakan supremasi hukum. Lalu ada runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.